Peziarah yang terkasih, tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak, sebuah kisah yang patut ditulis ulang. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentuh perasaan manusiawi kita. Saudara-saudari yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita, karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia wafat. Dengarlah hai kamu semua, banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran, Anak Manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu. Mari kita pergi. Kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Terus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka terguncang imannya karena Engkau. Aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Tinggallah di sini dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, ya Bapa, melainkan kehendak-Mu. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah.
memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Kau tidak dibantu. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Lihat, para pengikut Yesus itu. Dan orang yang kucium itulah dia. Dan bawalah dia dengan selamat. Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Hai guru. Kau selamat datang. Untuk ini aku datang. Tidak, engkau menyerahkan anak manusia dengan jiwa. Betapa kejamnya engkau. Lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Tidak ada yang tiada yang sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa olehku. Atau kau sangka bahwa aku kabarkan Rasul kepada Bapa supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus, kapan itu? Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Balada pengadilan. Kau datang di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal bagaikan seorang penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus di sana. Di telingamu pekian mengguntur. Salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin berjaya yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan Pilatus. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan taat. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Oh iya, sudah lama aku menantimu Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, anak manusia sudah duduk di samping karena Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah pemujatan? Karena itu saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jikalau seorang mati untuk seluruh bangsa. Ya telah ada di tangan kita harus membunuhnya. Salibkan dia. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu?
Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang yang. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Jika demikian, apa yang kau perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea! Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Kini aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Ayo, siksa dia biar dia mau bicara. Hormatku padamu, hai raja orang Yahudi. Coba bernubuatlah. Siapa yang menamparmu? Bawa dia kembali kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan engkau mencampurkan perkara orang benar ini, sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencabut dan menyiksa dia. Setelah itu dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia, salibkan dia, Salibkan dia! Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Enyahkanlah dia, salibkanlah dia.
aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukummu. Biarlah dia. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Salam hai Raja orang Yahudi. Hei Mesias, ayo sekarang buatlah mujizat supaya kami semua percaya. Salam hai Raja orang Yahudi. Sekarang pagulah salib ini. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Kemudian ketiga, Yesus jatuh di bawah Raja bangsa Yahudi terjatuh. Hei bangsa, ayo bangun. 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 Perjalanan masih jauh. Dan segala duka cita ketahuan yang ringan. Ia telah berubah dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah di bawah sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sukacitalah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Ya Yesus, hati setiap kesusahan dan rasa Jalan. yang percaya kita adalah kemudian keempat, Yesus berjumpa dengan ibu. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih.
Air matamu membasahi dahaganya nan lara. Sejuk telingamu menangkap rintihnya sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga. Yesus ditolong Simon dan hidup. Hei kalian, jangan kalian tahu dia sudah berlarat. Cepat dengan dia begini. Siapa namamu? Cepat bantu orang ini menggul talinya. Cepat. Maka ampunilah aku Bapa berdoa yang Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada semuanya yang menderita. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronika masih sempat melihat Yesus. Veronika turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronika bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu kebenaran untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronika mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain itu. Setiap orang yang berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Majulah. Kami tidak berani mengatakan terima kasih kepada sesama. Semoga hal ini dapat kami bersatu dan sesuai dengan Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya Allah lebih berharga daripada kata-kata dan kata-kata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di dalam salib. Dari bukit tempat, jalan menuju ke puncak tidaklah mudah.
berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuhnya, tetapi juga mengoyahkan kehormatan, wibawa dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Salam, hai Raja. Baiklah, kita undi saja. Siapa yang akan mendapat jubah raja ini? Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang mengolok Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Yang ke-11. Yesus dipaku di sana. Hai Yesus, sekarang kenapa paku ini menarik tangan dari kakimu? Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia, dan kini tibalah saatnya Dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya disalib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga Ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Ya Yesus, karena dosa dan kesalahan kami, perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah aku yang melukai dan menembusnya. Semoga kami selalu sadar akan kekhilapan dan tidak kelalaian kami. Perhentian ke-12. Yesus Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembus kaki dan tanganmu. Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau meminum. Maka Pilatus menyuruh
memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku. Sudah selesai. Setelah para serdadu melihat Yesus telah wafat, mereka menusuk lambung Yesus dengan tombak. Lalu segeralah keluar darah dan air secara bersamaan. Tersobek jantungnya warna merah tua. Kebinaan itu sangat tinggi. Dan di bawah palang itu berdiri bundang saksikan kita. Apa salahku? Mengapa mereka telah membunuhku? Oh, Bunda Buka Cita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek baju jubahnya. Suci Golgota, terukir bualang cinta. Teteslah yang kita mengalir penganut bersama dengan tubuh saksikan cinta Tuhan terungkap dari bibir bertampar serdadu belas. Ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Mazmur cinta berkumandang, Bapa, selesailah suci. Penghentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari sana. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Mereka mengambil jenazah Yesus, lalu diserahkan kepada Maria dan mengabaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Segala kesulitan kami, hari bagi kita dengan suci yang menghasilkan buah yang
berikanlah kemampuan kepada kami memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Berhenti ke-14 Yesus